wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Selalu kita mengawali dengan ucapan syukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ditunda ajal, artinya masih ada kesempatan kita untuk menambah amal dan memohon ampun kepada Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ketika seorang ulama ditanya yang bernama Al-Rafi, apa inti dari seluruh ajaran Islam ini? Jawaban Al-Rafi adalah keteguhan akhlak. Itulah inti ajaran Islam ini, Bu, supaya meneguhkan akhlak kita. Ditanyakan lagi, kalau ilmuwan besar, orang-orang besar di muka bumi ini ditanya, apa solusi dari permasalahan hidup manusia? Jawabannya juga keteguhan akhlak. Jadi kalau mau keluar dari masalah, tetap masalahnya akhlak juga. Ditanya pula kepada orang-orang yang ahli dalam ilmu psikologi, apa yang paling sulit untuk diraih? Jawabannya juga keteguhan akhlak. Jadi inti dari agama Islam ini keteguhan akhlak. Agar keluar dari masalah kehidupan kita ini keteguhan akhlak, dan yang paling sulit diraih memang diakui adalah keteguhan akhlak. Memang paling sulit diraih. Bertanya orang, apa pentingnya kita belajar tentang akhlak ini? Jawabannya yang pertama adalah karena itulah yang menjadi tujuan kenapa Rasulullah diutus ke muka bumi ini. Tujuan Rasulullah diutus apa, Bu? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kita hafalah di sini. Tujuan Rasulullah ke muka bumi ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang buruk-buruk itu, Bu, ya, itu yang mau diperbaiki semua tuh. Contohnya salah satu akhlak orang jahiliyah itu apa, Pak? Bela saudara kita, baik dia salah ataupun benar. Itu prinsip orang jahiliyah. Nah, itu yang mau diluruskan tuh, Pak. Kita harus berpihak kepada kebenaran, tetap berbuat adil sekalipun dengan keluarga kita sendiri. Makanya kata Rasulullah, andaikan Fatimah anakku mencuri, akan kupotong tangannya. Sementara kita, Bu, masih juga ada akhlak jahiliyah. Ini tahun 2024 ada sanak famili, adik, saudara yang mau maju, kelakuannya macam hantu, Pak. Itu kalau di rapat keluarga pas arisan keluarga bulanan itu bersampaikan tuh, Pak. Ini adik keponakan kita mau maju, kapan orang kampung kita lagi? Ini masalahnya orang kampung nih harus naik nih. Datang sebagian berbisik, kelakuan macam hantu itulah itu pilih. Masih ada rupanya akhlak jahiliyah nih di kita. Pokoknya orang kampung kita harus maju. Masalah dia mau betul mau enggak, itu urusan dia. Akan berarti masih ada ternyata akhlak jahiliyah itu. Nah, itulah tujuan Rasulullah, Bu, supaya tidak hancur bumi ini. Makanya Rasulullah diutus supaya akhlak orang menjadi mulia. Perlahan-lahan Rasulullah itu langsung mencontohkan ke dirinya, Pak. Dari kecil sudah jujur, amanah, berkatanya benar. Jadi memang jadi role model lah, memang asli nampak. Itu yang dicontoh oleh sahabat.
Kemudian dalam Al-Quran, Bu, tujuan penciptaan Rasulullah ini diutus ke muka bumi, walaqad arsalnaka illa rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi alam ini. Karena kalau akhlak baik yang datang adalah rahmat dan kasih sayang Allah. Bagaimana kita ini menurunkan rahmat Allah dari langit, kasih sayang Allah, kalau sempat akhlak curang masih ada di antara kita. Curang nih, Bu, melakukan kejahatan dengan perbuatan. Jadi kalau kita lihat di hadis, Pak, pedagang-pedagang muslim waktu itu, Bu, buah kering di depan, buah lembab di belakang, yang kena hujan ditaruhnya di belakang. Jadi kalau orang beli nanti disangka orang kering juga, diambilnya. Dimasukkan Rasulullah tangannya ke dalam, ternyata terasa ada yang lembek buahnya di dalam. Tidaklah tergolong umatku orang yang melakukan kecurangan seperti ini. Seharusnya yang lembab ini kau taruhkan di depan, jadi orang tahu mana yang harus dibeli orang. Ini kau nanti orang beli yang kering, kau ambil yang basah. Itu yang mau diluruskan Rasulullah nih, Bu. Pedagang jangan sampai curang. Kan bagus jadi itu, Pak. Turun rahmat Allah dibuatnya, Pak, kalau orang tidak curang nih, Bu. Nah ini contohnya zaman sekarang kan, kita lihat duku besar-besar, Pak. Kita belilah sampai di rumah mengecil duku tuh. Itu herannya itu, Pak. Apa ndak banyak penyakit, Bu, orang makan dikutuk-kutuk orang aja terus. Kurang ngajar penjual duku tuh, tipunya aku. Kan apa jadinya, Pak, kan? Orang yang memakan dia sama anak istrinya sakit jadinya karena dikutuk-kutuk orang, Pak. Nah kita tuh masih suka seperti ini, itu yang membuat rahmat Allah tidak turun. Jadi kecurangan ini kata Rasulullah, bukanlah tergolong umatku orang yang mencurangi orang. Cirinya kalau di pasar apa, Bu? Wailul lil mutaffifin alladzina idza tadu 'alan nasi yastawfun. Celaka orang yang curang. Kalau membeli minta dipenuhkan, kalau menjual mengurangi. Kan masih banyak kita tuh. Menipu timbangan orang Islam juga baru. Ayam dipompa orang Islam juga baru. Dipompanya ayam tuh, Pak. Jadi memang ini yang kadang membuat rahmat Allah itu tidak turun. Jual jilbab di pengajian. Kebetulan famili saya dari Abu Dhabi, dibawanya jilbab ini. Kalau mau ibu-ibu, saya betul nak ngambil untung 200.000 aja lah, biarlah saya bantu 3 kali bayar. Kan macam baik betul tuh, Pak. Dibelilah sama ibu-ibu nih. Pas jalan ke Ramayana, Bu, jumpa jilbab yang sama 35.000 harganya, Pak. Jadi kadang itulah, Pak, makanya rahmat Allah nih payah turun. Kita tuh masih suka curang, Bu. Bahayanya apa, Bu? Kenapa ini dijaga betul oleh para sahabat, Pak? Supaya jangan mencurangi orang. Rasulullah itu punya budak namanya Mid'an. Mid'an ini bertugas untuk membawa kuda Rasulullah di peperangan. Berarti kalau udah dekat sama Rasulullah, salat jamaah terjaga tuh, Pak. Itu udah jelas tuh. Pas di perang Khaybar itu, Bu, pas dia membawa kuda Rasulullah ke arah pohon, harta orang Yahudi udah kalah tuh, Bu. Harta rampasan perang udah dikumpul. Harta rampasan perang ini belum dibagi lagi. Masih berkumpul harta rampasan perang ini. Dia harta rampasan ini namanya ganimah. Kalau didapat melalui tidak peperangan, belum perang orangnya udah lari, itu fa'i namanya. Ada bagian khusus yang diberikan Rasulullah untuk orang-orang tertentu, itu anfal namanya. Ada namanya jizyah. Orang non muslim yang tinggal di perkampungan orang muslim dijamin keamanannya, terus mereka membayar pajak, itu jizyah. Nah kalau ini ganimah, perang sudah berakhir, hartanya sudah terkumpul tapi belum dibagikan.
Mid'an pas mau mengikat kuda Rasulullah di pohon, kena panah dia Pak, kena punggungnya tembus ke jantung, mati Mid'an Pak. Apa kata para sahabat? Sungguh bahagia Mid'an karena dia mati syahid. Kata Rasulullah, demi Allah Mid'an berada di neraka karena jubah yang disimpan di dalam bajunya. Jadi diambilnya, nampak dia jubah bagus Pak, diambilnya Pak, masuk dalam bajunya, masuk neraka jadinya Bu. Kita kadang hati sapi hilang-hilang pas kurban Pak. Berapa beraninya umat Islam nih Bu jumlah sapi 16, ketemu hati 8 lagi Pak, tak kemana yang lain tuh. Awak sembayang juga nih. Jadi itu Bu, jangan dikira Bapak Ibu udah rajin sholat nih aman bisa masuk surga, belum tentu. Jadi jangan pernah GR kita Pak, jangan pernah kita GR nih. Mid'an contohnya Bu, berapa dekat sama Rasulullah, gara-gara curang menyembunyikan jubah di dalam baju, masuk neraka Pak. Bekejar-kejarlah sahabat, ada yang ngasih sendal, ada yang ngambil sendal Pak, termasuk sendal yang kau ambil ini, walaupun hanya talinya saja, kata Rasulullah. Begitu Rasulullah ngajarkan umatnya ini Bu, jangan curang. Sementara kita Bu sholat iya juga, mencurangi orang lebih daripada jubah itu mungkin udah. Disuruh orang nolong masak di rumah orang, tiap nampak anaknya dibungkusnya juga lauk tuh. Sehingga pas pesta rendang habis cepat Pak. Habis dia berlima, masak lima-limanya ngambil rendang tuh Pak. Nampak anaknya, antar bawa pulang. Apa enggak selesai dibuatnya Pak. Jadi Bapak Ibu jangan pernah merasa ya aku udah rajin ke masjid aman nih, aku masuk surga. Nah, sedangkan Mid'an aja Bu, jubah disembunyikan ya. Jadi itu tujuan Rasulullah tuh Bu, inilah untuk supaya akhlak umat Islam ini baik. Jangan sampai mencurangi orang. Kadang kita berdagang kalau udah payah lakunya kira curang kadang. Cobalah Bu ya, katanya beli 2 gratis 1. Diambil lah Bu. Sampai di kasir, dia harus 100.000 minimal belanja. Awak dah ambil Pak. Harus 100.000 minimal baru dapat yang 2 gratis 1 tadi. Jadi kadang itu dianggap kecerdasan bagi orang ya. Mencurangi orang lain nih Bu ya. Nah kita introspeksi diri Bu, ada ndak aku melakukan ini ya? Ada ndak terambil aku duit arisan orang? Kadang kan ada orang nih curang Bu, pas arisan minta terima yang pertama, sudah tuh Pak ndak bayar dia lagi Pak. Temennya nangis saja dia lagi Bu, ya macam mana lah saya ndak ada duit. Tapi dia rumahnya direhab juga terus Bu, dia ndak ada juga duit katanya. Jadi ini ingat nih Pak, ndak pantas menerima sembako tapi merasa paling miskin Pak, kan jahat tuh Pak. Jadi banyak memang Bu, orang curang ini memang banyak. Guna pengurus mengadakan buka bersama di masjid itu menyumbang, kadang orang tidak sempat pulang, lewat dia sini Pak, berbuka dia. Ini dalam kenyataannya Bu, masyarakat tempatan yang menghabiskan buka puasa tuh. Dibawa anak istrinya berbuka di masjid Pak, aman dia 30 hari, kan curang nama itu Bu. Di mana letak rahmat Allah bisa turun? Kita tuh curang. Sampai Bu ya, orang-orang yang gratisan seperti ini hidupnya pasti menderita karena dia curang. Dia mampu tapi dia tidak mau keluar. Ya macam kita lah Bu, berapa dipancing oleh Allah nih untuk membangun masjid, satu menjadi 700 kali Pak. Sempat kita hitung Pak, 5.000 aja kita nyumbang jadi 3.500.000 di mata Allah gitu. Cuman kita jangan rusak kan inilah Pak. Kalau mau keluar nih ya enggak mau. Tapi kalau mendapat gratisan harus
Azab RT kena serang biasa. Kalau udah masalah sembako dari kelurahan tuh Pak, azab RT Pak. Memang RT ini dia keluarga dia aja yang dibantu. Yang ngomong itu gelangnya besar Pak. Ada lagi yang tidak dapat zakat dari masjid, Bu, datang dia ke masjid itu biasa saya dapat tiap tahun, kata, bukan orang susah, Bu, curang. Sementara orang Islam ini dikatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kita dikasih Allah nikmat, Bu, itulah tanda kita bersyukur, jangan kita curang. Ada rezeki ini saya salut nengok masyarakat sini Pak, udah mulai nih masalah pembebasan tanah sudah 1,5 M. Tinggal beberapa ratus juta saja lagi. Sempat kita ini kembali kuat lagi nih Bu. Tidak akan sebanding dengan pahala yang dikasih Allah. Tidak akan sebanding. Jadi ditanya orang, umroh berapa kemarin bayar? 35 juta. Merasa rugi atau tidak? Ya agak mahal lah sedikit. Coba hitung, satu kali sholat di Masjidil Haram 100.000. Berapa hari sama dengan berapa puluh tahun jadinya kita di luar. Cuma kadang orang dengar pahala sebanyak itu tidak sholat dia sampai di Indonesia lagi Pak. Udah banyak, aku udah 24 tahun ke depan dah aman ya dah. Aku 5 waktu di Masjidil Haram, belum lagi Masjid Nabawi. Pokok untuk 24 tahun ke depan dah aman. Dihitungnya Bu. Jadi kalau kita yang merasa ada, jangan curang. Di dalam Al-Quran Bu, surah At-Taubah itu 9 tuh, mau yang kecil, mau yang besar, semua bernilai di sisi Allah. Cuman kadang kita nih kalau untuk membeli jam, sepatu, baju, tahu ada duitnya Pak. Tapi kalau untuk ke masjid kadang-kadang susah. Jadi ini Bu, jangan sampai kita dianggap curang, punya nikmat tapi tidak mau mengeluarkannya. Karena itulah yang uang yang sebenarnya tuh. Kalau yang lainnya habis semua Pak, tidak akan ada. Itulah yang akan abadi. Karena memang nampak apa yang mau dibuat, apa yang program yang apa. Karena memang masjid kita ini kan Pak betul-betul masjid maju dibayar nih. Ada kalau sempat cepat dapat lahan parkir itu lapang banyak orang. Karena masalah parkir nih Bu, berbayar tuh Bu, sakit hati orang Pak. Kan Pekanbaru ini kota 1000 parkir nih Bu, 1000 orang yang parkir Pak. Pas datang tidak ada orangnya Bu, pas keluar tahu ada ya Pak. Saya pemain magic juga nampak itu tukang parkir nih Pak. Tahu dia. Apa ndak resah Bu, beli. Jadi sekarang banyak pengusaha tuh tertutup parkir, tertutup usaha gara-gara parkir ya dia Pak. Orang berhitung belanja Bu, mau dibeli ini cuman ya, tuh bayarlah ini. Tuh bisa tutup usaha orang ya dia Pak. Jadi kita lihat Bu ya betapa apa namanya itu, betapa ribetnya gitu. Kalau misalnya kita ini bukan masalah perhitungan, kadang gara-gara peraturan yang ditetapkan tuh Pak ya, kan jadi obrolan se-Indonesia sekarang. Parkir Pekanbaru ini Pak viral. Datang orang bukan di Pekanbaru ya, tempat kami pun ada aja ya. Bahaya jadinya. Nah jadi kecurangan-kecurangan seperti ini nih kadang berpikir kita Pak kan, orang kok santai aja berbuat curang gitu Bu ya. Karena dia tidak ada yang pakai karcis, kemana duit tuh beginya gitu. Kan udah masuk curang nih, tapi makanya hancur kita nih. Kecuali ini karcis nih apa jelas ke negara beginya Pak. Ini mana ada ya Bapak Ibu dapat karcis kalau di Indomaret, Alfamart, mana ada karcis? Ke siapa setornya Pak? Jadi ini kadang cuman karena enak duitnya tuh Bu, enak tuh Pak, kali berapa tempat nih Pak. Jadi dengan dibebaskan lahan parkir ini Bu, jamaah pun nyaman jadinya. Cuman ada menjadi sindiran orang kadang yang harus diingat oleh pengurus masjid. Membangun masjid dari uang umat. Sudah terbangun masjid, masjid pun dikunci, tidak boleh untuk umat. Itu yang harus kita jaga-jaga. Memang berisiko dibuka kamar mandi orang Semarang, makanya harus ada petugas khususnya kan Bu ya.
Kadang-kadang sedih juga Bu. Pas sampai arah ke Sumbar masjid kunci-kunci WC awak sesak Pak. Kalau membangunnya bukan main lagi ya, minta umat di jalan tuh Bu ya, di arah ke Bukit Tinggi itu tuh Pak, diminta sama umat. Sudah tuh nanti masjid atau bangun macam masjid pribadi dia Pak, ditutup untuk umat. Nah itu yang harus dijaga tuh. Nah kemudian Bu, yang kedua Pak, bagaimana rahmat mau turun kalau kita ini banyak yang menipu. Apa beda curang sama menipu Bu? Kalau curang ini dengan perbuatan, kalau menipu itu dengan perkataan. Nah, itu bedanya Pak. Bisa diuruskan surat-surat saya Pak? Bisa Bu, cuman ini agak payah sedikit sekarang nih. Ibu mau cepat ya, itulah Bu, saya bisa aja nolong. Saya terus terang aja Bu ya, ini sekitar 500 lah Bu, bisa Ibu terima beres saja nanti. Itu dengan kata-kata, padahal barang ini banyak Pak ya. Kemudian kadang Bu ya, ada ibu-ibu ngetes SIM sampai 1 bulan Bu, nggak lulus-lulus. Saya tengok ujian jalannya Pak, bingung saya memikirkan jalan mana yang macam ini di kehidupan nyata itu ndak ada rasanya gitu. Banyak ndak lulus tuh Pak kan. Itu oknum kadang yang bermain Bu. Ibu mau cepat, kasihanlah saya nengok ibu bolak-bolak balik nih. Kan itu jadinya Bu. Itu menipu dengan olahan kata. Kita banyak juga Bu, ini barang bagus nih Pak, pokoknya kalau Bapak beli nih Pak, tidak ada orang yang serupa. Kan ini gaya. Atau dengan kata-kata, ini ke Ibu aja saya jual segini Bu, Ibu janganlah sampaikan ke orang. Nanti tidak enak lah saya biasa jual tidak segini. Padahal rupanya maka tidak cerita ke orang tuh Bu, karena orang lebih murah daripada dia. Makanya jangan cerita. Jadi mengolah dengan kata-kata ini Bu, banyak orang terayu. Contohnya yang ada sampai miliaran dia bisa menggait duit orang. Ibu tanam uang ke saya, nanti 1 bulannya ibu dapat sekian. Udah banyak yang terbukti, ini testimoninya. Dah banyak lah ibu-ibu jual kalung, jual gelang, nitip uang. Dulu macam di Pekanbaru apa Bu? BMA. Kemudian RJS, ingat saya dulu tuh. Dalam 21 hari uang jadi 2 kali lipat Pak. Waduh, ngeri orang Pekanbaru ikut Bu ya. Itu asli tidak pandang bulu, mulai dari orang biasa sampai pejabat Pak, dikipasnya semua ya. Karena banyak orang ingin kaya instan tuh Pak. Tidak ada kaya itu yang instan Bu. Jadi ini orang banyak nih terpukau. Padahal ada bisnis yang lebih besar daripada itu Pak. Allah ganti, tidak yakin dia. Tapi kalau orang menjanjikan, yakin dia. Kadang di pengajian tuh kan ada yang bertanya tuh Bu, saya kalau 1 juta 2 juta bisalah saya maafkan Ustadz. Ini kan ratusan juta. Ibu seharusnya introspeksi diri, ngapa ibu sampai kena? Ibu meminjamkan uang dia sekian ratus juta kan dengan iming-iming, makanya ibu mau. Sedangkan bank aja yang banyak duitnya tidak sanggup ngasih uang sebanyak itu ke kita. 50 juta deposito berapa cuman Pak. Itulah sebetulnya yang masuk akal loh. Tapi kalau mau betul berdagang, kena rugi ya rugi, maju ya maju. Jelas lagi, ini mau instan. Banyaklah yang tertipu-tipu karena dia dengan kata-kata. Gimana mau dituntut orangnya tadi mana dapat betul orangnya duit habis kan ada juga gunanya Pak. Itu bahayanya Bu, rahmat Allah tidak akan turun kalau kita menipu. Rasulullah sudah mengatakan dalam hadis Pak, akan datang masa penuh tipu daya. Mungkin inilah zamannya, penuh tipu daya. Pendusta dipercaya, orang jujur didustakan. Jadi sekarang orang pembohong itu memang dipercaya dia Pak. Tapi kalau orang jujur, benci orang Bu. Di kantor aja Bu, orang jujur ini tidak suka orang. Coba lah biasa kawan dapat lebih Pak, yang gara-gara dia jujur tidak dapat jadinya Pak. Kan susah dia, malas orang sama orang jujur itu jadinya. Tapi kalau pendusta sayang orang Bu.
Untuk bapak sekian, untuk bapak sekian. Nah, itu sayang orang tua. Kadang tukang jahit tuh Bu, yang jahit baju seragam kasihan nengok dia Bu. Berapa satu setel Pak? Ini kalinya banyak nih pakaian seragam nih. Bisa ndak bapak 150.000 bahan sama upah jahit? Kalau kali banyak konveksi kan biasa seperti itu Pak. Oke lah kata tukang jahit nih. Tapi bapak tanda tangani sekian. Menengok tanda tangan tuh sedih hati tukang jahit tuh. Dia yang basah ketiaknya jahit Bu, dapatnya 10.000 cuman ya. Yang membawakan 350.000 dapat 200.000, besar lah untuk dia lagi Pak, daripada yang bekerja siang malam. Itu Bu ya, asal itu Bu calling lah nanti kalau nelpon orang kantor bilang sekian ya Pak ya. Itu nanti dia berbagi-bagi lah lagi kan Bu. Makanya kalau orang bekerja itu udah jelas kan, udah jelas gaji cuman sekian, tunjangan sekian, kalau sanggup jalan, kalau enggak jangan. Nanti itu yang buat jahat tuh jadinya. Jadi kadang Bu ya, kalau orang yang berpikir, saya selalu ada polisi Bu, dia tahu gaji polisi itu cuma sekian, pendapatannya sekian, tunjangan sekian, akhirnya mulung dia Pak. Bayangkan tuh Pak, mulung barang bekas, tak ada malu dia Pak. Mulung barang bekas dia Bu, itu untuk tambahan hidupnya. Itu yang salut kita Pak. Ada polisi Bu, perwira jualan kue putu di pinggir jalan Pak. Pulang dia dinas langsung dorong gerobak, pangkat tinggi Pak. Itu yang bangga kita nengok. Itu ya Bu ya. Ternyata kalau memang penghasilan kita sedikit, kita usaha apa untuk menambah penghasilan aku nih. Ini berusaha untuk menipu aja Pak, bagaimana supaya anggaran sekian jadi sekian, anggaran sekian jadi sekian. Tentu rahmat Allah tidak akan turun jadi. Gimana aspal tidak terkopak-kopak Bu, karena banyak yang harus dikasih Pak. Tiap sebentar hancur aspal, sebentar hancur aspal, karena tidak sesuai dengan takarannya. Cobalah sesuai kan Pak ya. Mungkin tidak akan tanggal-tanggal aspal tuh Bu, karena banyak yang dikasih Bu, akhirnya dikupakkan batunya agak sekian, semennya agak sekian, tuh habis jadinya Pak. Tiap sebentar tambal sulam, tambal sulam, tambal sulam, karena orang banyak suka dengan pendusta. Kemudian Bu, apa yang kata Rasulullah itu terjadi Bu, amanah akan dipegang oleh pengkhianat. Ibu ada dengar berita kemarin enggak? Seluruh anggota DPRD di suatu daerah 2014-2019 masuk semua Pak. Semua masuk penjara. Baru beberapa hari yang lalu wakil ketua DPRD Solo tertangkap polisi karena pengedar sabu. Itu ngerinya Bu ya. Jadi amanah dipegang oleh pengkhianat. Gara-gara tadi itulah, Bapak Ibu, saya mau maju tahun depan. Kebetulan saya datang ke sini ingin bersosialisasi, tapi Ibu jangan khawatir, masing-masing akan mendapatkan uang transportasi sebanyak 100.000. Bersedia memilih saya? Bersedia. Padahal tak siapa orang nih Bu, tak tahu kita Pak. Bisa dijengkali pakai duit Bu. Pas masuk pemilihan, Bu pilih nomor ini Bu, ini 250 untuk 5 tahun deh. Murah betul harga diri kita kadang. Jadi itu ya Bu ya. Ada anggota dewan Bu ya, dipakainya saya selama kampanye untuk ceramah, dan kita udah deal tidak mempromosikan dia sama sekali. Alhamdulillah kalah Bu. Jangan pakai saya Pak. Saya udah bilang saya tidak akan mempromosikan. Bapak tuh hebat dia Bu, fair, tidak ada masalah Ustadz. Tidak perlulah Ustadz bilang pilihlah Bapak ini. Ustadz pokok ceramah aja Ustadz. Kalah Bu. Jadi udah diintai orang saya nih, jangan pakai dia lagi. Kalah nanti, jadi jangan pakai saya.
Cuman bapak tuh bersyukur dia taatlah beragama nih Pak. Sampai dia bilang ini semua baik dari Allah Ustaz. Entah duduk saya masuk penjara lah saya nanti. Betul pula Pak. Justru rezekinya dari yang lain diganti Allah yang jauh lebih bagus daripada itu Pak. Itu yang enaknya Bu. Ini kadang geli saya Bu sama ustadz-ustadz yang berdoa menjilat sekali Pak. Saya ingat ada ustadz berdoa Pak, bapak ini mau pemilihan besok. Jadi saya yang ceramah, dia berdoa, dia doa geli saya dengarnya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bercahayakanlah nama bapak ini di kotak TPS nanti sehingga masyarakat hanya memandang namanya. Geli. Sampai saya bilang berapa betul amplop nih Tad, sampai macam itu betul isi doa. Saya yakin bapak tu pun geli juga dia tu. Awak lah diolah, yang mungkin itu kata bapak tu. Kadang itulah kita nih Bu ya. Jadi masa tipu daya ini memang terbukti. Kemudian Ruwaibid akan angkat bicara kata Rasulullah. Ruwaibid itu siapa? Kata sahabat. Dijawab oleh Rasulullah, orang bodoh memimpin orang banyak. Itulah yang ini yang belum nih Pak. Ini mulai baru. Kalau amanah dipegang pengkhianat udah ada kita nampak. Tapi kalau orang bodoh memimpin urusan orang banyak belum lagi nih. Ini tahap selanjutnya nih Pak. Itu ya Bu ya. Apa yang kata Rasulullah ini masa tipu daya. Jadi tidak akan bisa rahmat Allah itu turun. Makanya itulah guna kita belajar akhlak itu, agar kita tidak penipu, agar kita tidak curang, agar kita tidak menjadi pengkhianat. Nah pengkhianat nih Bu ya, di zaman Rasulullah jumlah umat Islam perang Uhud 1000 Pak. Yang mau dilawan 3000. Sedang perang membelot 300 orang Pak berkhianat. Tinggal 700 lagi, hampir Nabi mati dibuat. Pengkhianat nih itu makanya Bu ya, rata-rata banyak pengusaha akhirnya dikhianati oleh orang dekat sendiri Pak. Jadi pengkhianat ini memang gimana coba Bu ya, rahmat Allah mau turun Pak kalau kita ini sifatnya khianat. Saya ada pengusaha Bu ya, saya tanya gitu, mana Bapak Siano tuh Pak? Saya penjarakan jadinya Ustadz. Apa gitu? Kita tuh Ustadz tengoklah bagaimana saya sayang sama dia. Bagus kerja dia, rumah saya belikan, mobil saya kasih. Cuman dia tidak bersyukur Ustadz. Akhir dikhianatinya saya. Itu kadang sifat pengkhianat nih Pak. Kalau di masjid apa tuh Bu? Apa kata Pak Ketua, bagaimana Bapak Ibu setuju kita? Setuju. Tuh rapatlah dia balik. Aku tuh lah malas nengok ketua nih. Itu pengkhianat tuh Pak. Orang udah setuju, dia rapat balik. Itu pengkhianat tuh. Di hasut-hasutnya orang. Jadi pengkhianat ini dia macam baiklah tuh Pak. Betul tuh Pak Ketua, saya setuju tuh. Karena kalau enggak gini Pak Ketua, enggak di depan, di belakang beda lagi. Wah itu yang ngeri itu Bu. Gimana rahmat Allah mau turun Pak, habis dia adu dombanya aja orang. Nah kemudian Bu, bagaimana rahmat Allah mau turun kalau kita masih saling benci satu sama lain, masih saling dendam? Tidak akan turun rahmat Allah Bu. Kalau udah masuk sesi salam-salaman lari langsung Pak. Dia musuh kan. Satu jamaah misal gitu Bu ya. Pas mau bulan puasa aja mau bersalaman Bu, itu pun matang. Aku kalau tidak mau masuk puasa nih kami minta maaf aku sama kau. Itu kan ngeri itu. Tidak akan turun rahmat Allah jadinya itu Pak. Dulu siapa yang mendengki sama saudara sendiri? Nabi Yusuf, keluarganya dengki sama dia. Nengok dia disayang, nengok Nabi Yusuf itu diperlakukan beda, akhirnya dengkilah saudaranya. Kalau udah dengki ini apa Bu? Niatnya untuk mencelakakan lagi. Itu kalau udah sifat orang dengki Bu. Orang dengki lebih bahaya daripada orang pelit Pak. Kalau orang pelit dia tidak mau duitnya keluar. Kalau orang dengki, orang yang berduit dia yang sakit hati. Kenapa sesak napas mama mah?
Baru kemarin dia merehab terasnya, ada direhabnya lah dapurnya. Gara-gara itu Pak, orang merehab itu. Sesak napasnya langsung. Tak dari mana-mana dia dapat duit. Itu bahayanya orang dengki itu. Nabi Yusuf kan dicampakkan ke sumur oleh saudaranya gara-gara dengki itu Pak. Karena kalau orang udah tahap dengki itu Bu, itu udah taraf mencelakakan orang. Nah, itu ngerinya itu Pak. Terdengar dia Bu, Ibu Sianu tuh sakit Bu. Alhamdulillah matilah dia tuh. Benanah-nanah lah mulutnya kalau perlu. Nah, itu bahaya dengki itu Pak. Gimana rahmat Allah mau turun kalau sifat kita seperti itu Bu? Jadi Rasulullah itu Bu, justru mengajarkan kita dibenci orang dengki sama kita, orang marah sama kita, Rasulullah berusaha bersifat biasa saja. Jadi membenci orang itu kan buang-buang energi Pak. Benci aku nengok dia tuh, coba bayangkanlah sama kakak, akan habis dia waktu kita untuk menjelaskan itu aja Pak. Jadi dengki ini Bu ya, itu betul yang paling mudah setan menghancurkan kita. Karena dosa paling tua langit dan bumi adalah dengki Pak. Kenapa iblis diusir dari surga? Dia dengki sama Adam. Biarlah sama-sama tidak dapat. Itulah sifat orang dengki itu Pak. Biar sama-sama tidak di surga. Kan ngeri, ada kan kadang jiwa itu di diri kita tuh Pak. Itu yang harus dibuang tuh. Akhirnya datang orang lagi bertanya, jadi penting sholat akhlak daripada ibadah tuh? Karena itu menjadi tujuan Rasulullah diutus ke muka bumi. Betul Pak, akhlak lebih penting daripada ibadah. Datang orang, kalau macam itu bisa tidak beribadah orang jadinya. Bukan itu maksudnya. Coba cek Bu, semua tujuan ibadah pasti untuk akhlak. Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kan akhlak tuh Pak. Artinya orang solat tidak boleh dengki, orang solat tidak boleh benci, orang solat tidak boleh berkhianat, orang solat tidak boleh menipu, orang solat tidak boleh menjadi pengkhianat, orang solat tidak boleh curang. Kan itu artinya Pak. Jadi kalau orang sholat yang masih curang, masih nipu, masih berkhianat, berarti belum tercapai tujuan sholatnya. Sholat ini wajib Bu, kewajiban kita kepada Allah. Akhlak itu bisa dituntut Pak ilmunya. Itulah untuk merubah karakter kita. Kalau bahasa sekarang kan psikologi namanya Pak. Ilmu jiwa itu ya Bu ya. Jadi orang sholat ini tujuannya itu semua. Jadi kalau ada di antara kita yang masih membenci, berdusta, curang, berarti tujuan sholat kita belum tercapai Pak. Itulah pentingnya akhlak tuh. Jadi tidak bisa dia dipisahkan antara ibadah dan akhlak itu. Akhirnya diperkuat oleh Allah dalam hadis qudsi Pak. Apa kata Allah? Aku hanya menerima solat dari seorang hamba. Ini kita ngecek nih Bu, solat kita diterima Allah atau tidak. Aku hanya menerima solat dari seorang hamba yang dengan solatnya dia tawaduk akan keagunganku. Ini ciri yang pertama. Jadi rendah hati Pak. Hilang kesombongan, dimaki orang, direndahkan orang, dihina orang, dikhianati, tidak ada masalah baginya. Itu ciri orang diterima. Tapi kalau masih angkuh juga, itu susah tuh Pak. Bu, ibu kulit ibu hitam, jangan pakai lipstik warna merah. Kata ibu tuh, ibu macam dendeng belado. Siapa yang ngomong? Nah, itu langsung naik Pak. Dia tuh lebih lagi rambut bekutu tuh. Bukan tidak tahu kuni buka-bukaan kita sekarang nih ya. Akulah di gitu-gitu kan. Itu Pak ya tuh Pak. Jadi ternyata Bu, orang yang tawaduk itu diangkat Allah derajatnya Pak. Ada seorang ustadz diundang orang kaya ke rumahnya Bu. Rupanya dalam udah penuh, yang kosong tempat pakai sendal lagi Pak.
Ustadz silakan duduk di sini dulu Ustadz. Duduk Ustadz tuh di situ. Ini rendah hati. Muridnya ribut Pak. Ini tidak menghargai nama ini Ustadz. Oh salah kalian. Justru tuan rumah ini berbaik sangka sama kita. Tidak kan ada yang sanggup duduk di sini kecuali kita. Kita kan belajar agama. Itu baru ini Pak. Ini ada Ustadz Bu, tidak dapat tempat parkir aja dia tidak jadi dia ceramah Pak. Dia harus ada tempat parkir khusus Ustadz. Itu jangan coba dia Pak. Kadang tidaklah mau turun. Macam di Al-Falah tuh Pak kan memang ada tuh untuk Ustadz itu. Ditunggunya betul orang untuk memindahkan pelang tiang tuh. Apalah salah turun sebentar. Itu kadang Bu, di situ kita mengukur. Dia yang paling kuat ujian tawaduk tuh Bu. Orang-orang macam kami ini Pak. Biasa dihormati orang, dimuliakan orang. Sekali kena, gimana rasanya? Kadang kan Bu di jalan tuh kan kita tidak tahu orang siapa. Kadang kita terpotong orang, dipanggilnya kita binatang Pak. Bisa tidak kita santai? Ya kita yang salah, wajar dia terkejut. Itu baru bagus. Jadi ngeceknya itu aja. Karena kalau kita nih kalau udah sombong lupa kita nama kita Bu. Belum tahu kau siapa aku lagi ya. Tolong bilang sama dia siapa saya. Akan tidak tahu dia lagi namanya Pak. Butuh orang mengenalkannya. Jadi itu bahayanya tuh Pak. Masih ada enggak sifatnya dalam jiwa kita? Sombong, harus dihargai, harus dihormati. Rasulullah aja Bu, yang Habibullah. Umat Islam sedang kuat waktu itu. Sedang duduk sama Ummul Mukminin Aisyah, datang orang Yahudi menyapa. Assalamualaikum ya Muhammad. Matilah kau Muhammad. Berapa umat Islam sedang kuat tuh Pak. Pemimpin besar umat Islam dimaki oleh orang Yahudi yang tak seberapa Pak. Jawaban Rasulullah apa Bu? Waalaikum. Matilah kau Muhammad, kau juga. Tak marah Pak. Justru yang marah Aisyah. Celaka kalian. Kalian yang mati. Kalian yang terlaknat. Kata Rasulullah apa ke Aisyah Bu? Tutup mulutmu Aisyah. Jika apa yang keluar dari mulutmu itu dimasukkan ke dalam laut, ternoda air laut itu. Tidak boleh membalas dengan makian. Tidak boleh melaknat orang. Itu Rasulullah. Sempat kita tuh Bu, selesai orang Yahudi itu hilang langsung tuh Pak. Hilang malam boleh. Tahu-tahu besok udah dapat kabar Bu ya, bapak udah mati. Ngeri kan Bu ya. Jadi kita tuh macam di Meksiko waktu itu ada YouTuber umur berapa belasan tahun Bu, menirukan gaya gembong narkoba. Ditirukannya kayak orang Pak. Besok mati langsung tembak. Di mana jumpa tembak orang itu ngeri. Menirukan gaya aja Pak. Kena. Jadi kalau kita tawaduk tuh ya Bu ya. Saya kadang salut nengok Presiden Jokowi. Apa yang tidak dimaki orang Pak. Santai. Biasa saja. Itu tuh yang harus diambil. Tidak ada masuk-masuk hati itu Pak. Dari sisi itunya Bu, saya salut. Dimaki, direndahkan, dihina, apa saja udah dikatakan orang. Santai, biasa saja. Kita yang katanya nih rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa sunat. Ada enggak? Bisa enggak kita macam ini Bu? Mungkin dihina orang macam itu Pak, enggak mau makan seminggu dibuatnya. Jadi ini ngecek nih Pak, kita mau ngecek udah diterima enggak sholat kita nih, tawaduk enggak kita jadinya, rendah hati enggak kita jadinya. Ada dulu seorang ustadz Bu yang jamaahnya ramai kalau dia ceramah Pak. Jadi tersombong hatinya rasanya Bu, waduh banyak orang mendengarkan aku bicara. Pulang dia ceramah Bu, singgah dia di pom bensin. Sangka anaknya dia kencing, lama betul. Rupanya apa yang dilakukan Ustadz nih Bu di kamar mandi itu? Dicucinya kamar mandi pom bensin tuh Pak, dibersihkannya. Ditanya anaknya ngapa Papa bersihkan Pak?
naik rasa sombongku tadi ketika melihat jamaah sangat ramai. Jadi dia hinakan dirinya dulu. Jadi kita ini Bu harus ada amalan untuk menghinakan diri. Kalau udah bangkit-bangkit sombong tuh, mulailah gitu Bu. Macam perjalanan dari Mekah ke Madinah, ke Jeddah, itu kan kita ada lihat Pak, di gurun-gurun pasir itu ada rumah-rumah kayu. Itu yang punya kan raja-raja Arab tuh Pak. Jadi kalau udah tuh sombong, artinya dia nginap di situ agak 3 hari untuk merendahkan dirinya, supaya rendah pula hatinya. Jadi kan mudah aja ngecek, masih sombong enggak aku ya? Kalau pendapat aku tidak diterima orang sedang rapat, pindah masjid tidak aku ya. Kan kadang terasa sama kita tuh, terkecil tidak hati aku ya. Berarti masih ada keakuan kita. Berarti belum bisa nih kita nih tawaduk nih. Kemudian yang kedua kata Allah apa Bu? Solat hamba yang aku terima, yang dengan solatnya itu dia tidak menyakiti makhlukku. Ada sahabat, dia mau memotong kambing, diasahnya pisau samping kambing itu. Kata Rasulullah, kau mau membunuh kambing kau 2 kali? Enggak ya Rasulullah, sekali aja. Kalau sekali aja, kau tidak boleh mengasah pisau di dekat hewan yang akan kau sembelih. Tidak boleh menyakiti itu Bu ya. Biarkan dia mati dengan tenang di bawah Pak. Ini kadang banyak Bu ya, masjid-masjid di samping sapi, mati kau, tengok kau. Sudah itu sekali mengepungnya 8 orang Pak. Apa ndak busuk-busuk darah sapi itu dibuatnya Bu. Dia mati darahnya bergetar semua Pak, beku takut. Makanya lain ndak sapi kurban ini kok lain busuknya ya. Nah, karena yang menyembelihnya macam pendekar semua Pak kan. Itu aja takut dia Bu. Tidak boleh menyembelih hewan kurban di dekat hewan kurban lainnya. Tidak boleh mengasah pisau di depan hewan kurban. Di rumah potong beratus sapi dipotong Bu, tidak sebusuk itu dia Pak. Karena mereka tahu caranya. Kita kadang udah tahu teorinya, prakteknya malas lah Pak. Udah tahu yang teori yang elegan tuh Bu, yang membuat dia tidak takut. Cuman malas lah, payah macam dia enak lah dia membanting-banting ramai-ramai itu Pak. Kadang kasihan nengok sapi itu yang naik ke badan dia nak tanggung lah besar-besar. Tapi sapi itu diam aja Ustaz, itu nak mungkin lah dia ngomong Bu. Aduh sakit aku kan nak mungkin lah Pak. Ibu mungkin waktu bapak ibu naik haji, yang menyembelih sapi anak umur 9 tahun 2 orang selesai sama dia Pak. Itu contoh Pak, pandai dia Bu, elegan cara mereka itu gitu. Jadi tidak takut Pak sapi itu. Ini 8 orang, saya ingat saya Bu ya, sedang jadi khatib Idul Adha, nampak saya panitia kurban sedang ngejar sapi. Awak sedang khatib, sapi di kampung tuh sebiji lari lah Pak, mungkin takut ya Bu ya. Orang menengok dia ramai-ramai, orang ngasah-ngasah pisau di depan dia. Nah kalau kita sama manusia ini Bu, tidak lagi menyakiti makhluk. Kalau kita disakiti terserah, tapi kita jangan sampai menyakiti orang lain. Jadi ini ciri 2 hal di antara 8 yang sholatnya diterima. Insya Allah akan kita sambung kembali. Ini udah masuk kan Pak ya, lebih dari sudah 10 menit lewat dari Pak ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.